Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, bagaimana PPS Solid semuanya puasanya? Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sesuatu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada saya, bahwasanya banyak pertanyaan yang di inbox WA, terus di komenan secara langsung pun juga ada yang menanyakan beberapa pertanyaan lah. Nah, pertanyaan yang pertama ini ada yang menanyakan kepada saya bahwasanya apakah benar makhluk astral di bulan Ramadan ini dibelenggu katanya. Tapi banyak juga yang melihat penampakan di bulan Ramadan seperti ini. Nah, saya di sini akan jawab. Jadi setan dan jin itu beda ya. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari golongan jin juga ada yang disebut jin kafir. Jadi di jin itu sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, jin yang tidak baik ini disebut jin kafir. Nah, jin kafir inilah yang suka disebut jin setan ya, atau yang suka disebut kita sebagai setan. Jadi penampakan di bulan Ramadan ini bisa saja terjadi karena itu adalah bangsa jin. Nah, yang dimaksud dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang berpuasa itu seakan-akan dia membelenggu atau mengurung bangsa setan ya. Jadi bangsa setan itu akan terbelenggu dan terkurung oleh orang yang berpuasa. Kalau misalkan orang tersebut tidak berpuasa, itu bukan membelenggu, malahan orang tersebut mengasuh setan ya. Seperti itu. Jadi intinya setan di bulan Ramadan ini dibelenggu itu benar, tapi dibelenggunya oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa itu ya malahan teman-temannya setan ya. Jadi setan ini lebih lemas atau lebih halus daripada jin dan manusia. Jadi setan ini bisa masuk ke golongan jin, bisa masuk ke golongan manusia. Kalau setan ini masuk ke golongan jin, itu jadi jin kafir, seperti golongan siluman, seperti golongan banyaklah seperti penampakan-penampakan seperti itu adalah jin-jin kafir ya. Terus kalau setan ini masuk ke golongan manusia, yaitu manusia yang mengajak kita kepada hal negatif seperti kepada mabok, judi, zina, maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah setan dari golongan manusia, dan ada juga setan dari golongan jin. Jadi jin dan manusia itu sama-sama seperti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau setan ini terus dia mengajak kepada keburukan. Nah, jadi setan ini bisa masuk ke golongan jin, bisa masuk ke golongan manusia. Nah, pada intinya kalau kita ingin membelenggu setan yang ada di diri kita, jalankanlah puasa. Nah, jadi terjawab ya, bahwasanya bangsa setan itu dibelenggu oleh orang yang berpuasa saja. Kalau orang yang tidak berpuasa bukan membelenggu, saya bilang tadi ya, malahan itu mengasuh orang ya, mengasuh bangsa setan ya. Nah, terus ada juga yang menanyakan kepada saya, di Pasangrahan Paduraksa Soreang ini kan saya sering atraksi menggunakan media ular. Makanya orang banyak yang bilang bahwasanya di PPS ini orang-orangnya itu ngaji orai atau memuja kepada ular katanya. Jadi di sini kan saya akan jawab, di PPS ini memang ngaji orai ya. Kita memang mengkaji kepada sesuatu yang seperti di alam. Kita ini dikaji dari semuanya, kita dikaji. Cuma dikajikan, diaplikasikan kepada diri kita. Jadi dari ular ini sendiri banyak keilmuan yang saya dapat. Dalam tanda kutip bukan keilmuan goib saja ya, akan tetapi keilmuan ngaji diri. Jadi lebih kita mendekatkan diri kepada Allah dengan media ular ini. Jadi seperti apa? Jadi sepengalaman saya ya, ular itu kalau dia mau ganti kulit, dia itu mogok makan atau berpuasa. Jadi sebelum dia ganti kulit dia berpuasa. Dia dikasih makan tidak mau, terus beberapa 1 minggu biasanya sebelum dia ganti kulit dia dikasih makan tidak mau. Nah, setelah 1 minggu kemudian kulit tuanya itu melepuh. Nah, adalah kulit yang muda jadi bagus lagi kulitnya, jadi kulit yang tua terbuang. Jadi ular juga berpuasa kalau dia ingin ganti kulit, mogok makan lah kata ini kata bahasa orang-orang reptil mah ya. Jadi mogok makan katanya ularnya. Nah, jadi ular juga berpuasa, dia ingin mendapatkan kulit mudanya itu, berpuasa 1 minggu, terus kulit tuanya itu melepuh, bergantilah dengan kulit baru yang lebih bagus. Nah, kalau kita misalkan pandai mengaji kepada ular tersebut,
diaplikasikan kepada diri kita, apa bedanya seperti kita? Kita kalau ingin bersih, kalau ingin fitrah lagi, kita harus memperbanyak puasa, atau kita harus menjaga puasa kita. Karena sebulan kita puasa, insya Allah pas nanti kita Idul Fitri, menurut keterangan kita akan seperti lahir kembali, seperti bayi yang suci ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghapus dosa-dosa kita, ingin menghapus istilahnya kejelekan yang ada di dalam diri kita, perbanyaklah puasa. Nanti setelah kita puasa 1 bulan penuh ini, insya Allah nanti kita begitu ketemu dengan lebaran Idul Fitri, kita akan menjadi seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, bersih, seperti itu. Jadi ular pun kalau misalkan kita aji kepada diri kita sendiri, itu jadi ilmu. Yang mereka sebut kita ngaji ular itu seperti itu, bukan ngaji ular dalam tanda kutip kita memuja kepada siluman ular, bukan. Kita mengaji ular itu adalah mengkaji kepada diri kita sendiri, bahwasanya segala sesuatu di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipikirkan atau untuk ditafakuri ya. Jadi kalau bahasa spiritual itu tafakur ya. Jadi tafakur itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berpikir. Nah, yang berpikir itu adalah yang ahli tafakur, memikirkan sesuatu supaya jadi ilmu bagi dirinya. Jadi persepsi pasangran pada raksasa yang ngaji orai itu memang benar, akan tetapi ngaji orainya itu beda, bukan ngaji orai tanda kutip kita memuja ular atau memuja siluman ular, akan tetapi mengaji kepada ular tersebut supaya diaplikasikan kepada diri kita, yaitu puasa tadi. Jadi keilmuan yang saya dapat dari ular ini adalah keilmuan berpuasa, karena ular itu kalau dia ingin cantik, ingin ganti kulit, membuang kulit lamanya yang lusuh, bergantilah dengan kulit barunya yang lebih kinclong, lebih bagus, mereka juga berpuasa. Masa kita kalah sama ular? Jadi kalau misalkan manusia tidak ada yang berpuasa, itu kalah sama ular mah. Masa kita manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kelebihan atau khalifah di muka bumi ini, masa kalah dengan binatang ya. Jadi inti-inti dari ular tersebut seperti itulah. Jadi segala sesuatu itu harus diaji kepada diri kita. Nah, terus banyak yang mengatakan bahwasanya tentang ziarah kubur ya. Kang, kenapa ziarah kubur ini banyak yang ada golongan tertentu lah yang mengharamkan, karena takutnya kita lebih meminta kepada kuburan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau meminta kepada Allah, nggak usah ziarah kubur aja, langsung aja kita minta kepada Allah dengan sholat. Itu emang benar ya. Kita meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat itu benar. Akan tetapi ziarah kubur juga jangan diharamkan. Jadi inna amalu biniyat. Kalau misalkan niat kita ziarah kubur, kita meminta kepada kuburan tersebut, nah itu baru yang disebut musyrik ya. Tapi kalau misalkan kita datang ke kuburan, terus kita mendoakan orang yang di kuburan tersebut, memintanya tetap kepada Allah, itu tidak musyrik. Jadi itu inamalu biniyat ya, seperti ziarah seperti itu tergantung niat kita. Taruhlah kita ziarah ke makam para wali. Jadi wali itu mati jasadnya, tidak mati barokahnya. Karena para wali itu orang-orang pilihan Allah, orang-orang tertentu lah yang istilahnya kekasih Allah. Mereka itu mati jasadnya tapi tidak mati barokahnya. Makanya banyak kalau misalkan kita ziarah kubur, meminta kepada Allah di tempat yang barokah seperti itu, insya Allah mudah-mudahan dekat dengan ijabah doanya. Nah seperti itu, bukan berarti kita ziarah kubur kita meminta kepada makam wali tersebut, meskipun wali tersebut kekasih Allah, kalau kita minta kepada beliau, nah itu musyrik juga. Jadi intinya ziarah kubur, kita datang ke pemakaman aulia, para wali, kita meminta kepada Allah di makam aulia, yang mana makam tersebut mati jasadnya, tidak mati karomahnya, mudah-mudahan dekat dengan ijabah doanya. Mungkin seperti itulah gambaran ziarah kubur. Akan tetapi jangan sekali-kali kita mengucapkan seperti inilah. Taruhlah kita ziarah kepada suatu tempat, di tempat tersebut begitu kita pulang kita berhasil apa yang kita hajatkan. Nah terus kita ngomong nih, kalau saya tidak ziarah ke sana saya nggak tahu berhasil atau enggak. Nah itu udah termasuk musyrik ucapan. Makanya hati-hati dalam lisan, ucap tekad lampah kata orang Sunda. Pikiran kita, lisan kita, terus laku lampah kita
itu harus sinkron ya, jangan ada yang rotojaiyah ya, harus 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 sinkron semuanya bertiga ini, ucap, tekad, lampah ya. Jadi jangan kata ininya, jangan malaweng lah gitu. Kalau kita misalkan jaga kubur, tetap kita meminta kepada Allah. Nah mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, bahwasanya benar setan bulan puasa dibelenggu, tapi dibelenggu sama orang yang berpuasa saja. Kalau orang yang tidak berpuasa bukan membelenggu, tapi dia itu mengasuh malahan. Terus tentang ngaji orang ini tadi saya sudah jawab. Nah, terus tentang ziarah kubur juga saya sudah jawab. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Karena saya belum bisa penelusuran, doakan saja ya setelah beres Ramadan ini saya akan penelusuran ke daerah Pantai Selatan ya. Mudah-mudahan kalau misalkan saya dikasih rezeki dan dikasih umur panjang, rencana saya tim PPS akan ke daerah Pantai Selatan. Oke. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus share di media sosial kalian untuk mendukung channel saya. Karena di channel saya akan mengungkap sisi lain dari dunia goib, akan mengungkap sisi-sisi dunia mistis ya. Seni budaya juga ada di sini. Terus banyaklah dunia-dunia supranatural. Nanti saya akan coba ke depannya untuk membuat video-video yang Anda requestkan ya. Makanya kasih saran di kolom komentar ya. Oke, saya Syarif Hidayatullah dan tim Basanggrahan Padu Raksasa yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.